Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi yang sangat terbaru tentunya. Bantulah saudaramu, pasti Allah akan mudahkan segala urusanmu. Maka sebelum lanjut, jangan lupa kepada rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini untuk like, komen, dan subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan guru tidak ketinggalan informasi-informasi tentang ASN P3K dan informasi-informasi lainnya. Dan jika ada suara berisik, abaikan saja. Baik, kita lanjut. Dilansir dari jpn.com, honorer terkini atau honorer teknis terima saja P3K-nya. Jangan sok jual mahal. PNS sulit terjangkau. Itu kabar hari ini ya. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar, menghimbau honorer teknis tidak menolak P3K-nya. Jangan juga berharap banyak pada revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) P3K atau ASN yang merupakan salah satu pintu menjadi PNS, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat Undang-Undang Revisi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang merupakan salah satu pintu menjadi PNS, itu adalah landasan dasar bagi Bapak Ibu guru yang telah diangkat menjadi K2. Coba sekarang kita lihat apakah betul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah jalan ya, merupakan jalan salah satu pintu menjadi PNS. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Dilansir dari Radar Utara ID, perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dibahas DPR RI saat ini menjalankan tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN. Dalam RRU tersebut dijelaskan kategori tenaga honorer tertentu yang wajib diangkat menjadi ASN dan tenaga honorer yang diprioritaskan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi perubahan undang-undang ini adalah memang salah satu pintu untuk bisa menjadi honorer ASN ya. Terus kemudian tenaga honorer yang diangkat menjadi PNS harus melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Pemerintah juga menilai beberapa aspek, yaitu masa kerja, ijazah terakhir, gaji, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Seperti itu ya. Jadi aturan yang mengenai pemerintah wajib, nah ini perlu digarisbawahi ya. Aturan mengenai pemerintah wajib mengangkat tenaga honorer jadi PNS tercantum dalam RUU ASN pasal 131A ayat 1 yang berbunyi seperti ini. Tenaga honorer pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS ya. Perlu digarisbawahi, wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun. Nah itu nggak salah. Jadi Bapak Ibu guru yang selama ini jadi honorer ya, K1 maupun K2, maka kalau berlandaskan undang-undang seperti ini ya nggak salah ya, seperti itu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, mungkin itu emang hak-hak Bapak Ibu semuanya dan itu juga dituangkan dalam undang-undang. Jadi kalau pemerintah saat ini belum mampu memberikan itu semuanya dan dialihkan ke P3K, ya mohon untuk diterima saja, karena mungkin ini adalah jalan yang terbaik ya, jalan terbaik buat Bapak Ibu semuanya agar semuanya diangkat jadi PNS P3K atau ASN P3K, seperti itu.
Itu teman-teman ya. Kita lanjut. Dia pesimistis revisi tersebut akan berjalan mulus karena pemerintah sepertinya ingin menggiring honorer ke P3K. Nah, jadi mau diarahkan ke sana semua ya. Karena kalau dia dari usia itu banyak sekali yang sudah lewat 35 ke atas, itu sudah lewat. Jadi tidak bisa diangkat jadi PNS ya. Nah, maka untuk itu sebagai jalan keluarnya pemerintah memberikan solusi seperti ini ya. Maka Bapak Ibu guru yang sudah usianya lanjut 40 ke atas, maka bisa berpeluang untuk menjadi tenaga kepemerintahan ya. Maka dibentuklah menjadi P3K ya. Baik, kita lanjut. Jangan menolak kebijakan P3K ini karena status honorer malah posisinya lemah. Sewaktu-waktu bisa dicoret Pemda, kata Sean, sapaan akrab honorer K2 tenaga administrasi di Sulawesi Tenggara atau Sultra. Ini kode cpn.com Rabu 17 bulan Mei 2023. Itu ya teman-teman ya. Terus kemudian untuk saat ini tambahnya honorer teknis sebaiknya menerima saja apa yang sudah diberikan pemerintah, yaitu P3K, daripada terkatung-katung karena menunggu diangkat PNS tetapi tidak jelas kapan realisasinya. Ingatlah, menjadi honorer daerah itu diselimuti dengan kekhawatiran bisa dihilangkan kapan saja, entah itu faktor sentimen atau politik, ucapnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kesempatan itu tidak datang dua kali ya. Kesempatan itu harus diambil ya, karena ribuan bahkan jutaan ya yang berkeinginan menjadi PNS P3K. Jadi tambah Sean, tetap berpikir positif bahwa Tuhan akan memberikan jalan. Mudah-mudahan tahun ini honorer teknis bisa mengikuti jejak guru dan nakes. Sean menegaskan bila pemerintah memberikan afirmasi, honorer teknis pasti lebih banyak yang lulus. Tuh imbahnya seperti itu. Kita lanjut teman-teman ya. Terus kemudian guru saja hanya di atas observasi, kok honorer teknis malah tesnya dihadapkan dengan pelamar umum. Kami berharap honorer K2 hanya diseleksi observasi, terang Sean. Dia juga ikut mengomentari banyak calon P3K guru dan P3K nakes yang mengundurkan diri. Mereka sudah lulus, tetapi sayangnya kurang bersyukur dengan berkat Tuhan yang sudah di tangan mereka. Dia mengakui sedih dengan sikap para guru honorer dan nakes ketika Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dan Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah berbaik hati memberikan afirmasi, malah disia-siakan honorernya. Saya mengingatkan calon P3K yang mundur namanya sudah di blacklist pemerintah. Tuh teman-teman ya. Maka harapan dari Pak Menteri ya, dari Mendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dan Menkes Budi Gunadi Sadikin sudah berbaik hati memberikan afirmasi ini, malah disia-siakan. Jadi ini akibatnya seperti ini ya kan. Akibatnya namanya akan di blacklist dan tahun depan tidak bisa mengikuti kompetisi lagi, tidak bisa mendaftar lagi ya kan, karena nomor niknya sudah di blacklist kan, sayang ya, seperti itu. Baik, lanjut. Semoga setelah ada afirmasi bagi honorer teknis dan dijadikan P3K, tidak ada lagi honorer yang sok jual mahal dan berkuar-kuar menyalahkan pemerintah, padahal honorernya yang nggak mau jadi P3K, pungkasnya seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan yang nakes, yang teknis, yang guru bisa menerima apa yang menjadi keputusan yang terbaik ya, yang telah dibuat oleh Pak Menteri, yang Pak Menteri sudah mengusahakan
Semoga setelah ada afirmasi ini bagi honorer teknis dan dijadikan PTKK, tidak ada lagi honorer yang sok jual mahal dan berkuar-kuar menyalahkan pemerintah, padahal honorernya yang nggak mau jadi P3K pungkasnya. Jadi seperti itu teman-teman ya, baik yang nakes, yang teknis maupun yang guru itu bisa menerima keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah, yaitu Menteri Kemendikbudristek Bapak Nadiem Makarim dan Menkes Bapak Budi Gunadi Sadikin sudah capek-capek membuat afirmasi malah disia-siakan. Yang rugi malah kita sendiri, ya kan. Nama nomor NIK kita sudah di blacklist sehingga tahun depan tidak bisa mengikuti kegiatan P3K ini. Baik, mudah-mudahan Bapak Ibu guru diberikan yang terbaik ya, diberikan yang terbaik dan tetap fokus, tetap ikhlas untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak didiknya. Mudah-mudahan itu merupakan salah satu ladang amal buat Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.